Selain berkaitan dengan ilmu matematika, fisika juga merupakan ilmu yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita loh. Misalnya vektor. Vektor adalah konsep matematika yang digunakan untuk menggambarkan besaran dengan arah dan magnitudo atau panjang. Biasanya digunakan untuk menggambarkan perubahan posisi atau perpindahan dalam suatu ruang 3 dimensi. Contohnya seperti saat kita menggunakan peta atau GPS. Penerapan vektor digunakan untuk menggambarkan arah atau jarak antara lokasi awal dan tujuan, dan masih banyak contoh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Dea Aura Azalea. Gimana nih kabar kalian hari ini? Di video kali ini, kita akan mempelajari dan membahas soal tentang KSN Fisika tahun 2019. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Vektor merupakan objek geometri yang memiliki besar dan arah atau direction. Selain vektor, terdapat juga skalar yang berarti besar dari vektor atau magnitude. Berikut merupakan contoh diagram vektor. Penulisan vektor sesuai titik awalnya. Sebagai contoh, vektor AB merupakan vektor dari titik A menuju titik B, sedangkan vektor BA merupakan vektor yang dari titik B menuju titik A. Maka dapat disimpulkan bahwa A menuju B sama dengan minus B menuju A. Magnitudo atau besar vektor adalah panjang dari garis yang menghubungkan titik A dan B. Skalar atau magnitudo biasanya dilambangkan dengan mutlak A menuju B. Penjumlahan dalam vektor bersifat komutatif. Pada perkalian vektor, terdapat dua jenis perkalian vektor, yaitu perkalian titik dan perkalian silang. Dot product merupakan perkalian titik, yang merupakan perkalian dua vektor yang menghasilkan nilai skalar. Jenis perkalian titik ini bersifat komutatif. Secara umum, vektor A dan B dapat ditulis sebagai berikut, dengan titik acuan origin. Sehingga, operasi perkalian titik yang dimaksud adalah vektor A dikali dengan vektor B, sama dengan mutlak vektor A kali mutlak vektor B dikali cos theta sama dengan vektor B dikali vektor A. Pada perkalian titik, komponen vektor yang berlainan mempunyai hasil 0. Sedangkan komponen vektor sejenis mempunyai hasil perkalian 1. Maka, vektor A dikali dengan vektor B sama dengan AX, AY, AZ dikali dengan BX, BY, BZ sama dengan AX, BX plus AY, BY plus AZ, BZ. Cross product merupakan perkalian silang vektor yang memiliki hasil berupa vektor juga. Jenis perkalian silang non-komutatif dikarenakan hasilnya vektor, mempunyai arah dan besar. Berkebalikan dengan perkalian titik. Jika perkalian titik mengalihkan dua vektor yang tegak lurus, menghasilkan 0. Berbeda dengan perkalian silang. Perkalian silang akan 0 jika dikalikan dengan arah yang sejajar atau komponen yang sama. Berdasarkan asas tangan kanan, kita akan mendapatkan sebuah koordinat Kartesian 3 dimensi sebagai berikut. Kita akan lakukan perkalian silang untuk tiap-tiap komponen dengan asas tangan kanan, di mana n merupakan satuan vektor yang saling tegak lurus dengan dua vektor tersebut. Asumsikan secara umum, vektor A dan B dapat ditulis sebagai berikut, dengan titik acuan origin. Maka, vektor A kali vektor B sama dengan AX, AY, AZ kali BX, BY, BZ sama dengan AX, BY, Z satuan vektor tambah AX, BZ min Y satuan vektor tambah AY, BX min Z satuan vektor tambah AY, BZ X satuan vektor tambah AY, BX Y satuan vektor tambah AZ, BY min X satuan vektor. Jadi, vektor A kali vektor B sama dengan Z satuan vektor dikali AX, BY min AY, BX ditambah Y satuan vektor kali AZ, BZ min AX, BZ ditambah X satuan vektor kali AY, BZ min AZ, BY. Kalian tahu nggak sih apa itu analisis dimensi? Analisis dimensi merupakan cabang ilmu fisika untuk mempelajari dan mengetahui serta menganalisa dimensi dari suatu sistem. Analisis dimensi digunakan untuk memeriksa ketepatan dari suatu rumus atau persamaan tertentu. Besaran merupakan sesuatu hal yang mempunyai nilai atau magnitudo dan dapat diukur secara kuantitatif, dapat dinyatakan dalam angka numerik.
Sebagai contoh dari besaran adalah panjang, waktu, suhu, luas, volume, dan sebagainya. Pada dunia fisika, kita mengenal dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang telah ditentukan terlebih dahulu atau tidak bisa didapatkan dari besaran pokok lainnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dapat dicari dari besaran pokok atau perpaduan antara besaran pokok lainnya. Satuan merupakan satuan ukur besaran. Dimensi mempunyai makna yang sama dengan satuan, yaitu untuk menyatakan besaran. Dimensi merupakan simbol untuk menunjukkan besaran tersebut. Nah, supaya lebih paham, ayo kita bahas soal KSN Fisika tahun 2019 tentang materi seperti yang sudah kita pelajari. Soal nomor 1, terdapat 3 titik pada suatu ruangan 3 dimensi, yaitu O, 2, 4, 6, P, min 1, 3, min 1, dan Q, min 2, 0, 0. Jika ketiga titik ini dihubungkan akan membentuk sebuah segitiga. Tentukanlah jumlah OP tambah PQ dan tambah QO. Yang A ada 19,23, B 19,24, C 19,25, dan D 19,26. Lalu yang terakhir adalah E 19,27. Jadi, langkah pertama yang harus kita cari adalah panjang vektor O ke P dan P ke Q, lalu Q ke O. Dengan cara, vektor O kurang dengan vektor B menghasilkan akar 59. Lalu selanjutnya, vektor P ke Q menghasilkan akar 11, dan Q ke O menghasilkan 2 akar 17. Maka, keliling segitiga, tinggal kita tambah semua hasilnya. Jadi jawabannya adalah B, 19,24. Soal nomor 2, terdapat 3 titik pada suatu ruangan 3 dimensi, yaitu O, 2, 4, 6, P, min 1, 3, min 1, dan Q, min 2, 0, 0. Jika ketiga titik ini dihubungkan, akan membentuk sebuah segitiga. Tentukanlah jumlah besar sudut O min P plus Q. A ada 3,89 derajat, B 4,33 derajat, C 4,49 derajat, D 5,13 derajat, dan E 5,25 derajat. Maka langkah pertama, kita harus mencari masing-masing besar sudutnya dengan rumus. Jika mencari sudut O, maka vektor O menuju P dikali dengan O menuju Q. Mutlak vektor O menuju P dikali dengan mutlak vektor O menuju Q dikali cos theta menghasilkan 29 per akar 1003. Untuk sudut P, kita dapatkan hasil 1 per akar 649, dan sudut Q 5 per akar 187. Sehingga besar sudutnya tinggal kita masukkan ke rumus theta 0 min theta P plus theta Q menghasilkan 4,49. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3, terdapat 3 titik pada suatu ruangan 3 dimensi, yaitu O, 2, 4, 6, P, min 1, 3, min 1, dan Q, min 2, 0, 0. Jika ketiga titik ini dihubungkan akan membentuk sebuah segitiga, maka tentukanlah besar luas segitiga. A, 9 akar 2, B, 8 akar 3, C, 9 akar 3, D, 7 akar 5, dan E, 14 akar 3. Maka, karena luas merupakan setengah magnitudo dari perkalian silang, maka kita dapat menggunakan rumus A sama dengan setengah kali mutlak vektor O menuju P kali vektor P menuju Q, sehingga menghasilkan 9 akar 2. Maka jawabannya adalah A. Nomor 4, terdapat 3 titik pada suatu ruangan 3 dimensi, yaitu D, 1, 4, min 1, E, 3, 3, 4, dan F, 5, min 5, 0. Jika ketiga titik ini dihubungkan, akan membentuk sebuah segitiga. Tentukanlah jumlah DE, EF, FD. A, 24,51, B, 24,52, C, 24,53, D, 24,54, dan E, 24,55. Jadi, pertama, kita harus cari masing-masing panjang sisinya. Kita dapatkan bahwa panjang mutlak vektor D menuju E adalah akar 30. Panjang mutlak vektor E menuju F adalah 2 akar 21, dan panjang mutlak vektor F menuju D adalah 7 akar 2. Hasilnya kita tambahkan semua, sehingga jawabannya adalah D, 24,54.
Soal nomor 5, terdapat 3 titik pada suatu ruangan 3 dimensi, yaitu D, 1, 4, min 1, E, 3, 3, 4, dan F, 5, min 5, 0. Jika ketiga titik ini dihubungkan akan membentuk sebuah segitiga, maka tentukanlah jumlah besar sudut D min F plus E. A 113,79, B 113,78, C 113,77, D 113,76, dan E 113,75. Maka, pertama, kita harus cari besar masing-masing sudutnya dengan rumus mutlak vektor D menuju E kali mutlak vektor D menuju F kali cos theta. Maka, sudut D kita dapatkan 22 per 7 akar 60, sudut E 4 per akar 630, dan sudut F 19 akar 42 per 174. Kita masukkan ke dalam rumus theta D min theta F tambah theta E sehingga jawabannya adalah B, 113,78. Soal nomor 6, terdapat 3 titik pada suatu ruangan 3 dimensi, yaitu D, 1, 4, min 1, E, 3, 3, 4, dan F, 5, min 5, 0. Jika ketiga titik ini dihubungkan akan membentuk sebuah segitiga, maka tentukanlah besar luas segitiga. A akar 600, B akar 607, E akar 614, D akar 621, dan E akar 628. Harus kita ingat bahwa luas merupakan setengah magnitudo dari perkalian silang. Maka setengah mutlak vektor D menuju E kali vektor E menuju F hasilnya adalah akar 614. Dan jawabannya adalah C. Soal nomor 7, tentukan di bawah ini yang merupakan segitiga siku-siku. A min 1, 5, min 3, B 7, min 3, min 3, dan C 4, min 1, min 3. B A 2, 5, min 3, B 1, 0, min 3, dan C 4, min 1, 12. C A 1, min 4, min 3, B 7, min 3, 0, dan C min 7, min 1, min 3. D A 2, 2, min 3, B 8, 3, min 3, dan C 3, 2, 1. E A min 2, 1, 0, dan B 2, 3, 1, dan C 5, min 3, 1. Kalian perlu menguji semua jawaban dengan dot product, dimana jika segitiga siku-siku akan ada hasilnya yang 0, maka jawabannya adalah E. Soal nomor 8, terdapat suatu hubungan antara besaran energi panas Q, kapasitas kalor C, dan perubahan suhu AT sebagai berikut. Q sama dengan C delta T. Tentukan dimensi dari kapasitas kalor tersebut. A. mLT min 201, B. mLT min 20 min 1, C. mLT min 18 min 2, D. mLT O min 1, E. mL min 1 T min 28 min 1. Q merupakan energi dengan dimensi mL 2T min 2, dan AT mempunyai dimensi 0, maka Q sama dengan C delta T, mL 2T min 2 sama dengan CO, maka C sama dengan mL2T min 20, sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 9, hasil pengukuran kapasitas panas C suatu zat padat sebagai fungsi temperatur T dinyatakan oleh persamaan C sama dengan alpha T ditambah beta T. Satuan untuk alpha dan beta adalah A. J untuk alpha dan JK pangkat 2 untuk beta, B. JK pangkat 2 untuk alpha dan J untuk beta, C. JK untuk alpha dan JK pangkat 2 untuk beta, D. JK pangkat 2 untuk alpha dan JK pangkat 4 untuk beta, E. J untuk alpha dan J untuk beta. Jadi, pertama kita harus menyatakan dalam besaran. C sama dengan alpha T tambah beta T pangkat 3. JK pangkat min 1 sama dengan alpha K tambah beta K pangkat 2. Maka, alpha sama dengan JK pangkat min 2, dan beta sama dengan JK pangkat min 3. Jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Terdapat sebuah hubungan antara konstanta Planck H, frekuensi F, dan energi dari satu partikel cahaya atau foton E. HF sama dengan E, maka tentukan dimensi dari konstanta Planck. A. mLT pangkat min 2, B. mL pangkat 2 T min 2, C. mLT pangkat min 1,
D. ml pangkat 2 T-1, dan E. mlt. Pertama, kita harus menyatakan konstanta Planck dalam dimensi, yaitu Hf sama dengan E. Maka Ht pangkat min 1 sama dengan ml pangkat 2 T pangkat min 1. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 11. Sebuah kawat lurus panjang dipanasi salah satu ujungnya. Ternyata temperatur tiap bagian kawat bergantung pada jarak yang diukur dari ujung kawat yang dipanasi. Berikut merupakan persamaannya. Tx sama dengan T0 kali alfa per X tambah beta X pangkat 2. Tentukan satuan untuk T0, alfa, dan beta berturut-turut. A. Derajat F, M, M pangkat min 2. B. Derajat F, M pangkat 2, M pangkat min 3. C. K, M, M pangkat min 2. D. Derajat C, M pangkat 2, dan M. E. Derajat F, M pangkat min 1, dan M pangkat min 2. Kita itu pertama harus menyatakan dalam satuan SI. Tx sama dengan T0 kali alfa per X tambah beta X pangkat 2. T0 punya satuan K, alfa, meter, dan beta, M pangkat min 2. Maka jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 12. Paman Karju siang itu sedang duduk di bawah apel untuk menghabiskan waktu sembari istirahat. Tak disangka buah apel jatuh tepat di kepala Paman Karju. Paman Karju ingin mengetahui tinggi apel H itu sebelum jatuh dengan menghubungkannya pada percepatan gravitasi G dan waktu tempuh T. Tentukanlah persamaan ketinggian apel. A. KGT, B. KGT pangkat min 2, C. KG per T, D. KT per G, E. KG pangkat 2T. Nah, yang pertama kita pakai analisis dimensi dulu. H sama dengan KG, pangkat XT pangkat Y. L sama dengan KLT pangkat min 2 pangkat X. T pangkat Y, L sama dengan KL pangkat XT pangkat min 2X tambah Y. Lalu kita eliminasi untuk dapetin nilai X dan Y. Maka jawaban yang tepat adalah B, KGT pangkat 2. Soal nomor 13, persamaan gaya mengenai viskositas dikenal sebagai gaya Stokes. F-Stokes sama dengan 6pi Rn/v, di mana R adalah radius benda, V adalah kecepatan benda sesaat, dan Y merupakan konstanta viskositas. Tentukan dimensi dari konstanta viskositas N. A. ml2T-1, B. mlt-1, C. ml-1T1, D. ml2T2, E. ml2T. Di sini kita pakai analisis dimensi, di mana F-Stokes sama dengan 6pi Rn/v. MLT pangkat min 2 sama dengan 6pi Ln, dalam kurung LT pangkat min 1. N sama dengan ML pangkat min 1, T pangkat min 1. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 14, persamaan gaya gravitasi di bawah ini hanya berlaku pada masa titik. F sama dengan G kali M1 M2 per R pangkat 2. G merupakan konstanta universal gravitasi, R merupakan jarak antar benda, dan M massa benda. Tentukan dimensi dari konstanta gravitasi G. A. M-1L3T-2, B. ML2T, C. ML3T2, D. M-2L2T, E. M-3L2T-1. Di sini kita pakai analisis dimensi, di mana F sama dengan G kali M1 M2 per R pangkat 2, menjadi MLT pangkat min 2 sama dengan GM pangkat 2 L pangkat min 2. Maka G sama dengan M pangkat min 1, L pangkat 3, dan T pangkat min 2. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 15, terdapat interaksi pada benda-benda bermuatan yang menimbulkan gaya yang disebut gaya Coulomb. Persamaan ini hanya berlaku untuk muatan listrik. F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q1 Q2 per R pangkat 2. Q merupakan muatan benda, R merupakan jarak antar muatan, dan epsilon 0 merupakan konstanta permisivitas pada ruang vakum. Maka tentukan dimensi dari epsilon 0 untuk informasi tambahan. Arus listrik merupakan total muatan yang mengalir tiap waktu. A. M-1 L3 T-2 I-1, B.
M-1L-3T4I2, C MLT4I2, D M-2L-2T3I-4, dan E M-1L3TI2. Nah, di sini kita pakai analisis dimensi ya. Namun, kita gunakan ampere untuk menyatakan muatan Q. Sehingga nilai epsilon 0 sama dengan M-1L-3I2T4. Jawabannya adalah B. Soal nomor 16, terdapat sebuah planet yang memiliki keunikan pada massa jenisnya. Massa jenisnya tidak homogen, alias berubah-ubah terhadap jarak dari pusat, yaitu R, fungsi terhadap R. Berikut merupakan persamaan massa jenisnya. Rho R sama dengan Pi1 per R pangkat 2. Tentukan dimensi dari Pi. A. M-1L2, B. M-1L-3, C. M-1L3, D. ML-2, E. ML-1. Di sini kita pakai analisis dimensi. Menjadi ML-3 sama dengan Pi-L-2, maka Pi sama dengan ML-1. Jawabannya adalah E. Soal nomor 17, diketahui bahwa kecepatan cahaya dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini. C sama dengan 1 per akar epsilon 0 kali mu 0, di mana epsilon 0 merupakan permitivitas ruang vakum, dan mu 0 merupakan permeabilitas ruang vakum. Tentukan dimensi dari mu 0. A. M-1L3T-2 I-1, B. M-1L-5T6I2, C. MLT4I2, D. MLT-2 I-2, E. M-1L3TI2. Di sini kita pakai analisis dimensi lagi ya, seperti sebelumnya. Nah kan sebelumnya epsilon 0 hasilnya M-1L-3 I2 T4, maka mu 0 sama dengan M-1L-5 I2 T6. Jawabannya adalah B. Selesai sudah pembahasan materi dan soal KSN Fisika kita kali ini. Ternyata fisika mudah untuk dipahami kan? Kalau begitu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.